dan mudah untuk menembus debu-debu dan cahaya namanya. Tapi ketika sebuah debu itu menjadi bagian dari perjalanan manusia kita ilahi, sebuah debu itu di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan Allah Taala, sebuah debu itu menjadi jauh. Ini alasannya kenapa jasad Nabi itu tidak pernah melahirkan gambaran. Kata sana ada matahari di siang yang terik. Di bawah di halaman Nabi sedang berdiri. Siapapun tidak akan pernah menemukan bayang-bayang Nabi. Orang yang cerdik yang melakukan investigasi terhadap jasad Nabi tidak akan pernah sekalipun menemukan bayang-bayang Nabi di bawah terik matahari. Tidak akan pernah ada. Itu berarti bahwa Nabi itu jauh lebih cemerlang dibandingkan dengan matahari. Dan sebuah debu yang menjadi bagian dari denyut seorang pencinta ilahiyat itu menjadi lebih cemerlang dibandingkan dengan rembulan. Itulah sebabnya rembulan paling purnama tidak bisa menerobos sebuah debu di kaki seorang pecinta. Nah, ini berarti sebenarnya sebuah ajakan tidak langsung kepada kita untuk menerobos kembali, untuk bisa bermungkin di sebuah negeri yang murni di situ, yang ada adalah denyut cinta menuju kepada Allah. Orang yang paham mengambilnya denyut cinta menuju kepada Allah, maka sudah ada alam semesta adalah ornamen-ornamen, sementara tujuan paling sublim, tujuan paling substansial dalam penciptaan ini adalah kita, adalah manusia ini. Maka ketika manusia sudah terjauhkan dari kecemerlangan cinta, manusia hanya menjadi makhluk yang murni fisikal semata. Makhluk fisikal semata yang posisinya menjadi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hanya ketika ada rindu, ada cinta secara ilahiyat, manusia memiliki martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, maka seorang pengembara yang kumal, yang diselimuti oleh debu, tapi degup jantungnya semata-mata cinta ilahiyat, pengembara ini sungguhnya adalah pangeran di atas raja-raja dunia. Tapi mata empirik mengatakan itu gelandangan. Itu hanya sekedar pejalan kaki yang lelah oleh nafsunya sendiri. Itu mata empirik. Mata yang sudah tercahaya oleh kita mengatakan itulah pangeran kehidupan. Jadi untuk bisa memasuki ke kedalaman dan keteduhan kebun cinta, orang itu tidak boleh tidak harus mengalami. Tidak akan pernah didapatkan di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah, tidak akan pernah didapatkan. Karena itu dalam sebuah syair itu diungkapkan, wa khudh an sujuni durusal gharam. Ada da'uni unaji habibi fala ta'dhuluni
fa'adli haram. Terus ta'allam bukaya wa nuhya hamam. Ta'allam, belajarlah engkau, pelajarilah engkau bukaya terhadap tangisanku, wa nuh, dan melenguhlah engkau ya hamam, wahai burung merpati, wa khudh an sujuni, ambillah engkau an sujuni, dari duka derita cintaku. Apa yang diambil? Durusal gharam, pelajaran-pelajaran cinta. Jadi pelajaran-pelajaran cinta itu tidak akan pernah ditemukan di antara kertas-kertas, buku-buku, kitab-kitab, tidak akan pernah ditemukan. Itu murni harus mengalami. Nah, orang yang mengalami ini yang nanti akan bisa memiliki penglihatan bagaimana dia memposisikan cinta sebagaimana semestinya. Seluruh ilmu para nabi itu adalah ilmu yang didasari oleh cinta. Karena itu ilmu mereka semuanya adalah ilmu rasa. Karena ilmu rasa, maka segala sesuatu dalam semesta ini adalah gemah dan gemuruh cinta ilahiyat semata-mata. Jadi kalau sini direndung cinta, dengarkan bunyi apa saja, maka nuansanya cinta. Tapi ketika di sini kering, di sini kerontang rindu dan cinta, segala-galanya menjadi hambar. Kehidupan tidak terlalu menggairahkan. Nah, bagi dia yang debunya tak tertembus oleh rembulan malam itu, di situ ada apa? Ada hadiah-hadiah dari rembulanmu kepada siapapun yang melek malam karena cinta kepadamu. Nah, bagi orang-orang yang sudah dikuasai oleh hasrat cinta ilahiyat, orang ini biasanya seringkali terasa bergejolak hatinya, seringkali panas batinnya, sehingga akan sangat mengalami kesulitan untuk banyak tidur di malam hari. Kenapa? Bayang-bayang tentang kekasih tidak akan pernah selesai untuk menggoda. Tidak usah cinta ilahiyat, kita jatuh cinta kepada perempuan yang sangat sulit untuk kita dapatkan misalnya. Kita mendapatkan perempuan yang kita incar dan begitu lama untuk bisa kita dapatkan. Sekali kita dapatkan akan membuat tidur kita tergantikan oleh begadang sepanjang malam. Nah, itu baru perkara-perkara perempuan ya, perkara-perkara perempuan yang sudah menggantikan kenikmatan tidur dengan begadang yang sungguh sangat tidak enak itu sebenarnya. Gantikan. Nah, di situ ada hadiah-hadiah. Hadiah apa? Hadiah rembulan ilahiyat bagi orang yang begadang sepanjang malam semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala. Maka belajarlah untuk begadang sepanjang malam semata-mata demi menisbatkan diri kepada orang-orang yang sudah jatuh cinta, kepada orang-orang yang dirundung rindu ilahiyat. Jangan tidur di malam hari, jangan banyak tidur. Karena itu orang jatuh cinta menjadi kurang tidur di malam hari, disenandungkan nama-nama Allah. Dulu nama-nama Allah Ta'ala disebut hanya berdasarkan kepatuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Sekarang disebut tidak lagi atas dasar kepatuhan, tapi atas dasar cinta. Sebutan atas dasar cinta, ungkapan atas dasar cinta akan beribu-ribu kali lipat lebih menggetarkan dibandingkan dengan atas nama kepatuhan semata-mata. Orang sholat kena patuh, Allahu Akbar, tidak seberapa getarannya. Tapi orang sholat karena jatuh cinta, Allahu Akbar, langit demi langit pun akan tergoncang karena ungkapan yang hanya dua kata itu, Allahu Akbar. Jadi ini perkara bagaimana orang itu bisa tenggelam, orang itu bisa kuyup, orang itu bisa dikuasai oleh rasa cinta.
Nah, kalau orang melek, orang menggadaikan seluruh tidurnya dan digantikan dengan begadang sepanjang malam, orang ini kelihatan pucat, orang ini kelihatan sakit. Disapa teman-temanmu, lagi tidak enak badan ya, lagi sakit ya, disapa begitu. Tapi sesungguhnya orang yang wajahnya pucat karena cinta, maka pucatnya wajah itu akan sanggup menaklukkan awan merah menjelang waktu isya. Awan di situ merah, atau matahari di waktu pagi yang oranye. Itu warna-warna mengagumkan itu akan menjadi takluk, menjadi pudar di hadapan orang yang wajahnya pucat pasi karena jarang tidur di malam hari lantaran cinta. Jadi karena itu ya, yang namanya jiwa-jiwa jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang kerontang, jiwa-jiwa yang tidak pernah merasakan taman bunga ilahiyat, taman bunga cinta, akan sulit untuk memasuki frasa-frasa seperti tadi, akan sulit untuk memasuki paradigma-paradigma seperti tadi. Kesulitan, sebab segala sesuatu sudah diukur dengan harga dan benda-benda, akan kesulitan. Sementara para pecinta dijauhkan dari harga dan benda-benda, dijauhkan dari cara berpikir kapitalistik, dijauhkan dari jiwa-jiwa yang hanya memikirkan profit, dijauhkan. Jadi akan kesulitan. Karena itu buang dulu cara berpikir, buang paradigma kapitalistik dalam bentuk apapun itu, baru di situ ada kemungkinan cinta bisa bersemayam. Ada kemungkinan cinta bisa bersemayam. Selama orang masih menghitung untung rugi, pastilah dia bukan seorang pecinta. Masih untung rugi. Kalau begadang apa ruginya, untungnya apa? Kalau berkorban ini kepada perempuan itu, untungnya apa, ruginya apa? Pasti ini bukan seorang pecinta. Ini seorang kapitalis, tapi begitu pandai mengungkapkan puisi-puisi cinta. Ma ra'ayna fi hayatina rawdakah. Selama hidup kami tidak bisa menyaksikan tamanmu, tidak bisa menyaksikan kebunmu. Jadi di dunia ini ya, di dunia ini hanya embusan angin dari kekasih yang ditebarkan, diberi tugas untuk mencari para pecinta. Adapun kebun yang sesungguhnya yang menunggu dalam ketak terhinggaan belum pernah disaksikan. Tapi walaupun belum pernah disaksikan, hembusan angin di sana sudah cukup menggoda dan menggelisahkan. Sebab apa? Dunia ini terlalu sepele untuk dijadikan tempat balasan bagi para pecinta. Dunia ini ditakdirkan untuk senantiasa berisi kekeruhan demi kekeruhan, berisi berbagai macam bencana dan malapetaka, berisi tangisan, berisi penderitaan, segala sesuatu yang menyakitkan. Itu isi dunia ini. Dan itu para pecinta sudah cukup terhibur ketika kekasih itu menitipkan aroma wangi lewat hembusan angin yang semilir di malam hari. Sudah cukup. Ya, kalau di dalam syair yang sering kali dibacakan di majelis itu ya, itu khabiri ya Nusaima an mughram. Khabiri, kabarkanlah ya Nusaima, wahai angin malam, an mughram, tentang dia yang dicinta itu. Jadi angin malam ini bisa menjadi kurir paling terpercaya yang dipakai
oleh seorang kekasih menghembuskan wewangian cinta kepada pecintanya. Khabiri ya Nusaimah, kabarkanlah wahai angin malam, an mughram, tentang dia yang dicinta, syadhiyin, yang begitu wangi, walha, dan tergila-gila di mabuk cinta itu. Khabiri, khabiri, khabiri ya Nusaimah amram syadhi walha itu syairnya ke bawah lagi, itu lebih makin mengerikan lagi itu. Syairnya ini makin lebih mengerikan lagi. Tentu saja ya, kalau orang sudah merasakan hembusan sedikit saja angin cinta, mendengarkan syair seperti tadi atau lagu-lagu yang senada, itu seperti diguncang-guncang batinnya begini. Ketika diguncang-guncang batinnya, seorang pecinta sudah tidak bisa membedakan inikah kenikmatan atau inikah penderitaan. Jadi, orang yang masih membeza-bezakan kenikmatan penderitaan pastilah bukan seorang pecinta. Misalnya hidup kayak gini enak, kayak gini enak, punya bayaran sekian enak, kalau yang ini menderita, pasti bukan pecinta dia. Seorang pecinta itu melampaui segala berbagai macam perbedaan-perbedaan, lampaui. Ya. Lampaui. Air mata adalah kenikmatan yang paling utama. Sebagaimana juga berbagai macam gelak tawa bisa juga merupakan penderitaan yang paling mendalam. Aku tidak pernah melihat matamu yang narsis, yang penuh dengan kepentingan karena mabuk. Ya. Sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala itu maha narsis ya. Narsis. Karena itu Allah Ta'ala merupakan Quran. Quran itu apa sebenarnya? Quran itu biografinya Gusti Allah sendiri, dipuji-puji sendiri, ya, diagung-agungkan sendiri. Gusti Allah itu maha narsis ya. Jadi karena itu aku tidak pernah melihat matamu yang narsis itu ya. Di dunia ini kita terhalang untuk menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terhalang. Cukup Allah Ta'ala mengirimkan tanda-tanda cinta dan kemahakuasaannya kepada kita, dan sepanjang umur kita pakai untuk mengkaji tanda cinta dan kuasanya, itu tidak akan pernah selesai. Dibangkitkan lagi, diminta mengkaji lagi, tak selesai. Dibangkitkan ratusan bahkan ribuan kali, tidak akan pernah selesai membaca tanda cinta dan kuasa Allah Ta'ala. Aku tidak pernah melihat matamu yang narsis, yang penuh dengan kemabukan. Aku juga tidak melihat adanya penyebab bagi datangnya kemabukan itu. Allah Ta'ala berada di luar segala sebab dan akibatnya. Kalau Aristoteles menyebutkan sebagai kausa prima, penyebab pertama. Tapi Gusti Allah Ta'ala itu tidak pernah terpengaruh oleh sebab apapun. Bahkan seluruh hukum sebab akibat itu sungguhnya adalah kepura-puraan yang tidak ada sebenarnya. Karena itu orang ma'rifat ditanya, ada enggak sebab akibat? Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara panas dengan mendidihnya air, tidak ada hubungannya. Hanya orang-orang yang penglihatannya terbatas, dikungkung oleh paradigma empirisisme, mengatakan apilah yang telah membuat air itu mendidih. Tidak sebenarnya. Allah menyelipkan jari jemarinya yang sangat halus lembut tak kelihatan, sehingga bersamaan dengan membaranya api, maka didihkanlah air. Allah bersembunyi untuk apa? Untuk menguji kejilan penglihatan kita. Adakah kau melihat api membuat air itu mendidih, atau kau melihat kekuasaanku yang bisa mendidihkan air tanpa api sekalipun? Jadi hukum kausalitas ini sesungguhnya uji coba terhadap seberapa tajam atau tumpulnya penglihatan manusia sebenarnya. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Gusti Allah tidak membutuhkan adanya kausalitas dan hubungan-hubungan. Nah,
keterbatasan kita kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Contoh gini ya, pacaran dulu, terus tunangan, terus nikah, terus punya anak. Nanti anaknya besar, selesai kuliah, menikah lagi, terus punya istri atau suami, terus punya anak lagi, punya cucu, semacamnya itu ya. Ini Allah Ta'ala bisa mengurut secara terbalik. Tapi bisakah pikiran kita menangkapnya? Punya anak dulu, setelah itu pernikahan, setelah itu baru tunangan, setelah itu baru belajar kenalan. Tapi kita mengatakan, oh nggak bisa itu ya. Nah, penglihatan kita, pikiran kita itu dibatasi oleh ketidakmampuan diri kita sebenarnya. Karena itu jangan pernah yakin kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik itu benar. Benar untuk satu waktu, ketika belum diciptakan, ketika belum dianugerahi cakrawala berikutnya. Ketika dianugerahi cakrawala berikutnya, kita katakan penglihatan yang dulu begitu terbatas. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih tinggi lagi. Kalau dulu di sandiwara saur sepuh, di atas langit ada langit. Di atas kependekaran seseorang ada kependekaran yang lebih ampuh lagi. Begitu seterusnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim gitu ya. Karena itu kemudian tawaraita anin nas mithal wafa. Engkau bersembunyi oh kekasih, kau bersembunyi dari manusia sebagaimana ketulusan. Di manakah letaknya ketulusan? Itu bersembunyi di kedalaman batin manusia. Tuhan pun juga bersembunyi. Di mana Allah bersembunyi? Di balik amal-amal baik manusia, di balik khusyuknya sholat yang ditegakkan oleh orang-orang beriman, di balik pelaksanaan tawaf yang memutari Ka'bah, di balik senyum tulus kepada kawan-kawan dan tetangga, di balik santunan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, Allah Ta'ala berada di situ. Sehingga ketika kita merasakan, diam-diam kita bilang, ya Allah, kalau begini adanya, bukankah sesungguhnya engkau menghadap dirimu sendiri? Ketika aku sholat, aku mendapatkan kenikmatan sholat menghadap kepadamu, itu semata-mata karena engkau temani aku, karena kau berikan kekuatan aku, kau berikan kenikmatan aku. Diam-diam aku hanya dipakai olehmu untuk menghadap kepada dirimu sendiri. Konon juga ada orang-orang ngaji tentang engkau, bukankah sesungguhnya engkau mengaji tentang dirimu sendiri? Engkau menjadi bagian dari barisan-barisan orang yang terbata-bata mengkaji keagunganmu. Engkau walaupun hakikatnya yang disembah, engkaulah yang menjadi bagian di antara barisan-barisan para penyembah itu. Engkau memberikan kemampuan untuk melihat al-abid wal ma'bud wahidun, yang menyembah dan yang disembah satu jua adanya, kelihatannya dua. Jadi kan ada banyak hal seperti banyak kembarannya itu ya. Karena orang berjalan di lorong ilahiyat untuk bermasalah dengan Allah Ta'ala, itu seperti bersilat dengan 9 bayang-bayangnya sendiri. Macam-macam ya. Kenapa? Kesimpulannya ditarik sini. Oh kalau begini, kalau begini. Nah karena seperti bersilat dengan 9 bayang-bayangnya sendiri, kalau tanpa pembimbing kemungkinan akan salah jurusan. Kenapa? Begitu sangat rumitnya, begitu sangat samarnya, yang seolah-olah ia ternyata tidak, yang seolah-olah baik ternyata tidak. Ada lapis-lapis penyakit-penyakit rohani, ada virus-virus beraneka ragam secara rohani. Imam Ghazali menunjukkan kitabnya yang terakhir, Minhajul Abidin, untuk menjadikan kita bisa teliti tentang penyakit-penyakit itu. Allah tersembunyi di balik segala sesuatu. Tapi di hadapan orang yang penglihatan nyalang, bukan Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Segala sesuatu tersembunyi di dalam Allah Ta'ala. Coba mana yang benar? Alam semesta inikah yang menunjukkan adanya Allah, atau Allah yang menunjukkan adanya alam semesta? Nah, tergantung kapasitas penglihatan manusia. Kalau dulu ketika masih di madrasah sanawiyah, di
katakan bahwa tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya alam semesta. Nah, memang sejak kapan Allah itu tersembunyi sampai membutuhkan adanya sesuatu sebagai perantara untuk datang kepada Allah, untuk sampai kepada Allah? Sejak kapan Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu yang lain agar dirinya menjadi nyata? Allahkah yang menunjukkan segala sesuatu, atau segala sesuatu yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala? Atau apa yang disebut segala sesuatu itu sesungguhnya tidak ada? Ma ra'ayna wajhaka mundu amadin ba'id. Kami tidak menyaksikan wajahmu sejak masa yang sudah silam. Jadi ketika kita dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala sendiri, dulu ketika berada di alam lahut, alam jabarut, alam malakut, kita menyatu begitu dekat dengan Allah, dan kita tidak pernah memanggilnya sebagaimana sekarang. Sekarang dikit-dikit kita panggil ya Allah, ya Allah, atau Allahu Akbar. Kita panggil dengan nama-namanya, kita panggil dengan zikran-zikran. Dulu kita tidak pernah memanggil Allah Ta'ala. Bukan tak cinta, bukan tak rindu, tapi kan antara kita dengan Allah Ta'ala belum ada jarak hingga jantung ini tak perlu berdetak. Sebelum ada jarak dulu. Sekarang dikasih jarak untuk mengetahui apa? Siapa yang paling kencang berlari atas nama cinta dan rindu untuk sampai kepada kampung halaman yang hakiki itu tadi. Maka di bab pertama kitab Masnawi, Maulana Rumi menyebutkan kenapa bunyi seruling sedemikian mengiris-iris hati. Ketahuilah, kata Maulana Rumi itu, dia memiliki suara yang sendu dan mengiris-iris hati karena dia terpisahkan dari rumpunnya, dicerabut dari rumpunnya, dijadikan sebatang kara. Kemudian karena rindu yang kuat kepada rumpun semula tempat dia tinggal, maka bunyinya selalu sendu dan mengiris-iris hati. Jadi orang bisa saja mendengarkan seruling Jawa Baratan itu ya, bisa saja imannya naik bertingkat-tingkat, wah sampai tak terhingga itu ya, dengan seruling itu. Tapi kalau orang cara pengabdiannya, ibadahnya kepada Allah Ta'ala matematis itu ya, enggak mungkin bisa naik tingkat keimanannya hanya dengan seruling, enggak mungkin bisa. Paling naiknya dengan tahlilan, dengan istighosah, dengan sholawatan, dengan zikiran, dengan macam-macam yang sifatnya mahdoh itu. Nah, kalau para pecinta, segala sesuatu menjadi sarana. Sedikit saja kulit ini dihembus oleh angin yang tidak seberapa kuat, getarannya bukan main. Kenapa? Karena ini sudah sangat siap untuk digetarkan oleh segala macam sarana dalam kehidupan ini. Jadi Gusti Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, kenikmatan paling nikmat surga, paling surga itu adalah menyaksikan wajah Allah ya. Tidak ada kenikmatan apapun yang bisa menandingi kenikmatan menyaksikan wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin, adapun wajah-wajah yawma idzin di hari itu, nadhiratun ila berseri-seri, ila rabbiha kepada Tuhannya itu wujuh, nadhirah memandang. Orang terbelalak Gusti Allah Ta'ala, lenyap segala sesuatu, dirinya pun akan menjadi tiada. Jadi ketika orang terfokus, terhenyak menang Allah Ta'ala, ditanyakan, kau ada enggak? Aku tidak urus, aku ada atau tidak. Jadi selama kita memiliki jiwa yang narsis secara mentah itu, apa-apa aku, kalau Gusti Allah kan narsisnya spiritual ya, kalau ini mentah. Aku pokoknya memikirkan diri sendiri sehingga tidak pernah berpikir tentang orang lain ya. Kalau begitu berarti terhalang untuk menyaksikan wajah Allah, untuk mencapai kenikmatan tertinggi itu. Karena orang semakin tertarik kepada Allah Ta'ala, makin tidak hirau kepada kehidupan ini. Saksikan Nabi yang setelah perang Hunain itu memberikan hadiah, memberikan anugerah yang banyak sekali kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 unta, 100 kambing, dikasih banyak kebun macam-macam.
Dan Nabi tidak pernah hirau aku punya jatah apa. Nggak pernah hirau. Kenapa? Beliau seorang pecinta hakiki. Karena itu tidak ada kalkulasi hitung-hitungan apapun kecuali semata-mata karena kebaikan. Oke, yuk dialog. Mari silakan. Diminum, dimakan. Ya Allah, bismillah. Ya, tentang sebab akibat tadi ya. Karena kita sudah menjadi betul bahwa sebenarnya sebab akibat di dalam dunia yang kita punya sehari-hari, misalnya mahasiswa, kursi, nanti alur pikirnya masih terpaku pada sebab akibat itu. Itu bagaimana posisinya dalam hal kebersihan hatinya. Ya, dia sudah yakin betul akan tidak ada sebab akibat, tapi masih apa itu dalam misalnya kuliah kalau belajar menjelaskan sebabnya ini itu kan apa enggak terpengaruh terhadap posisi hatinya, kebersihannya ataupun ini tidak memerlukan merubah aktivitas sebenarnya. Misalnya gini, kenapa kok tekun, rajin kuliah itu? Itu jangan berpikir bahwa dengan tekun, rajin itu nanti bisa mendapatkan apa. Jangan berpikir seperti itu. Tapi tetap tekun. Nah, terus berpikirnya gimana? Kenapa tekun, rajin? Diperintahkan. Diperintahkan. Jadi perkara hasil itu sudah bukan urusan kita. Jadi orang berpikir sebab akibat itu kan karena mencaplok sesuatu yang bukan bidangnya, bukan garapannya, yaitu hasil. Coba kalau misalnya cara berpikirnya adalah bagaimana patuh terhadap perintah. Kan Gusti Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk tekun, untuk ikhtiar, kan itu. Ya kerjakan. Katakan, ya Allah, andai bukan karena perintahmu, untuk apa capek-capek aku kerjakan? Tapi karena ini perintahmu, maka aku kerjakan. Dan aku tidak menghubungkan dengan sesuatu yang sesungguhnya merupakan pekerjaanmu, yaitu memberikan hasil. Sama dengan misalnya, bedanya ini, orang sholat itu untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Terus ada orang sholat, alasan satu, kenapa diperintahkan? Apakah ngurusi pahala? Sejak kapan pahala menjadi urusanku? Apakah ngurusi surga? Apalagi itu bukan urusanku, yang jaga malaikat Ridwan. Jadi ini hanya berurusan dengan melaksanakan perintah. Bahkan walaupun perintah itu tak dipahami, sesungguhnya wajib kita kerjakan loh. Ada kalanya perintah-perintah Allah Ta'ala atau ajaran-ajarannya belum betul-betul klop dengan pikiran kita. Kerjakan. Walaupun tidak klop dengan pikiran kita, kerjakan. Nah, ketika kita berpihak kepada Gusti Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala yang berpihak kepada kita. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian dan akan mengukuhkan pijakan-pijakan
kaki kalian. Dia menolong itu artinya berpihak. Jadi kalau tekun bikin skripsi semacam itu, diperintahkan. Jadi nanti jangan kecewa kalau tidak lulus. Jangan kecewa. Toh juga yang dimaksud lulus kan itu hanya satu versi itu ya. Artinya tidak lulus versi penguji semacamnya itu. Kan bisa saja lulus dalam versi yang lain. Artinya apa? Dia sudah bisa menyelesaikan, menggarap skripsinya dengan sebaik mungkin. Cuman karena ada secara persoalan dengan dosennya itu hingga dibikin sulit dan dibikin tidak lulus misalnya. Gak masalah. Dulu Thomas Alva Edison itu diusir waktu kelas 4 SD itu. Dianggap paling bodoh dalam bidang matematika. Enggak masalah, aku enggak lulus matematika katanya. Aku bisa lulus di bidang-bidang yang lain ketika kelak dunia akan terperangah terhadap jasaku. Jadi kalau cuma perkara kan sepele, hidup itu kan bukan skripsi ini sebenarnya. Jadi terlalu simplistis ya. Kalau hidup itu skripsi, terlalu kan cuma gitu. Orang seperti Tagore itu ya. Itu kalau sudah mengisahkan kejengkelannya terhadap dunia sekolah, luar biasa itu. Begitu muaknya Rabindranath Tagore itu, yang pernah menangkan Nobel di bidang sastra itu jengkel banget. Tapi dunia mencatat tentang kiprah dia di bidang pendidikan, di bidang sastra itu mencatat. Itu nggak masalah. Makanya jangan terlalu patuh sama dosen itu. Saya diminta merevisi skripsi, saya nggak mau sama penguji itu. Ini direvisi. Saya bilang, kalau Anda bisa menggugurkan argumen saya revisi. Kalau Anda hanya menyuruh dan tidak ada alasannya kenapa saya mesti merevisi, saya nggak mau. Atas nama kejujuran intelektual saya. Sama juga tesis saya tidak mau merevisi, kecuali coba gugurkan argumennya gimana. Kalau cuma perkara selera, misalnya saya tidak suka model tulisan seperti ini, selera tidak bisa dijadikan argumen. Jadi ada bab-bab yang sami'na wa ata'na, ada bab-bab sami'na wa asoina. Jangan kebolak-balik. Ini misalnya ya, caranya gimana lah? Bukankah ini kan dicampur antara teh dan gula terjadi manis? Jangan gitu. Saksikan peran-peran Allah Ta'ala. Peran Allah Ta'ala yang menjadikan manis dengan dicampurnya teh dan gula. Jadi peran Allah yang disaksikan. Kalau Allah menghendaki, mau gulanya 2 ton gak manis ini. Kalau Allah menghendaki loh, dikasih 2 ton gak manis. Kan Allah Ta'ala berkehendak manis ya manis. Gitu. Jadi orang yang bisa menyaksikan Allah pada segala sesuatu itu mendahulukan peran Allah dibandingkan dengan adanya sebab akibat. Dulu pernah Ibn Arabi itu ya berhadapan dengan seorang filosof empirisme ya. Kata si filosof itu, tidak benar sebenarnya kalau Nabi Ibrahim itu dibakar kok tidak mempan, nggak benar. Pasti itu ayat itu harus ditakwilkan. Jadi bukan perkara dibakar beneran tuh saya kira ya. Artinya ketika Nabi Ibrahim dihasut, dia tidak terbakar amarahnya, gitu takwil saya. Jadi bukan perkara diletakkan di tengah kobaran api terus tidak terbakar, sebab di mana-mana api memiliki watak membakar. Kata si filosof itu. Kata Ibn Arabi, tidak kawan, tidak. Jadi kita perlu menyaksikan tindakan Allah, peran Allah pada segala sesuatu. Kalau Allah tak menghendaki untuk membakar, api pun juga tidak membakar. Nggak ada contohnya. Dan kita tidak menyaksikan Nabi Ibrahim juga kok katanya. Jadi cuma kata-katanya nggak ada contohnya juga. Baik, sekarang kita menuju api unggun di sana itu. Terus keduanya ini datang ke dekat kobaran api. Ibn Arabi ngambil sebuah bara.
Ini kawan, kau lihat sendiri. Diletakkan juga ke kawan itu, enggak apa-apa toh. Ini kalau hanya saya letakkan ke tanganku, ke jasadku, mungkin kau kira ini sulap. Ini saya letakkan di bajumu, di tangan, panas enggak? Enggak kok bisa ya? Lah, sudah saya katakan, api itu tidak punya watak tersendiri untuk membakar. Hanya karena dikehendaki untuk membakar, maka dia membakar. Kalau tidak dikehendaki membakar, maka dia pun juga tidak membakar. Dilepas sama bongkah barat. Nah, ternyata si filosof ini penasaran untuk nyoba sendiri. Masa sih pegang, kebakar tangannya. Lah kok sekarang membakar? Ibnu Arabi bilang, ketika saya pegang, Allah tak menghendaki untuk membakar. Ketika kau pegang, Allah menghendaki untuk membakar. Bukankah yang kita pegang adalah bara yang sama? Nah, cara pandang seperti itu tuh ya, mesti kita terapkan pada segala sesuatu. Bukan nasi itu yang mengenyangkan kita. Allah menghendaki kita kenyang. Kelihatannya pakai nasi. Apakah bisa mengenyangkan tanpa nasi? Bisa. Coba kalau sampean misalnya pengen nyoba ya, sering ketika kelaparan ya, coba sering baca Li'ila fi Quraisyin ila fi imrihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Banyak para sufi, ratusan sampai ribuan, datang ke padang pasir tanpa membawa sedikit pun bekal. Di antara ribuan orang cuma 2 orang yang enggak lolos. Selebihnya bertahun-tahun kok hidup. Ya, hidup. Apa bekalnya? Ya bekal Gusti Allah Ta'ala. Orang yang sudah berbekal Gusti Allah Ta'ala itu sudah tidak memerlukan bekal yang lain sebenarnya. Tapi kalau pikiran kita masih gamang, apa iya enggak, jangan pernah coba-coba. Jangan melangkah antara iya dan tidak. Pastikan di atas iya. Iya tidak, hancur beneran. Ini makanya harga diri kita itu adalah seberapa tingkat keyakinan sebenarnya. Tingkat keyakinan. Orang yang keyakinannya kuat bisa melintasi hidup ini dengan tanpa mengeluh sedikit pun. Dia bisa mengatakan, engkau berbagai macam persoalan boleh jadi, bisa saja kau menggebuk orang lain, tapi jangan pernah merasa bisa menggebuk diriku. Jadi persoalan itulah yang kalah. Nah, kalau orang yang kebanyakan kan kalah dengan persoalan. Nah. Jadi bagaimana memenangkan pertarungan dengan persoalan hingga yang takluk persoalan itu sendiri dan mengakui, iya ya, kau tak terkalahkan. Sebab akibat itu salah satu jebakan Gusti Allah sendiri. Allah bikin jebak berupa sebab akibat itu. Dan katakan, ya Allah, banyak yang terperangkap dalam jebak yang kau ciptakan itu. Ada lagi? Ya. Sedangkan orang yang kita itu kan sebetulnya kan kok bisa dibatasi waktu, kok dibatasi waktu malam. Sedangkan orang yang dicintai kan biasanya tidak dibatasi waktu kapan saja, kan itu bisa apa atau tadi waktu malam juga. Malam itu saat-saat kritis. Kalau malam saja itu sudah tidak bisa tidur, apalagi siang. Jadi ini yang disebut dengan apa? Dengan qiyas aulawi kalau dalam fikih itu ya. Qiyas aulawi itu. Jadi siang seorang pecinta, pasti lebih gelisah lagi. Siang segala sesuatu kelihatan rupanya terkenang gojek kekasih, kok mirip-mirip terkenang. Malam ketika dulu masih jarang lampu-lampu, melihat pohon ban saja. Jadi di tanah Arab sana ada namanya pohon ban. Di malam hari ketika dilihat dari jauh itu seperti orang berdiri gitu loh. Menyaksikan pohon itu saja langsung bergetar batinnya. Engkaukah itu kekasihku? Malam, siang apalagi gitu loh. Jadi haram hukumnya tidur bagi para pecinta. Ini sampean ngapeli cewekmu ya, terus kok terkantuk-kantuk di ruang ngapeli itu hanya layak untuk dipenuhi. Masa seorang pecinta kok ngantuk? Gak jelas itu kan. Oh, pecinta itu mungkin ya kan ngaceng.
Apa cinta kok lemes lembek? Maka perempuannya suruh aja, usir saja itu palsu cintanya. Kenapa? Lembek. Jadi harus jelas. Perempuan-perempuan itu suka laki-laki yang tegar. Nyingkirlah laki-laki yang lemes. Ya, cinta kepada Gusti Allah. Terus sebanyak malam. Habib Abdurrahman As-Segaf itu ya, 33 tahun tidak pernah tidur walaupun 1 detik pun. Bukan ukuran hari ya. Kalau cuma ukuran hari saya pun juga bisa, saya kira. Ukuran tahun ya. Gak pernah. Kita akan mengatakan sebagaimana teori kedokteran. Tidur yang lazim, yang sehat 8 jam 1 hari 1 malam, 24 jam itu 8 jam. Itu kebanyakan bagi para pecinta. Kalau begitu itu tidak bakal jadi pecinta kalau membutuhkan 8 jam. Seorang pecinta tertidur tidak saja dibangkitkan oleh bayang-bayang kasih dalam tidur. Semalaman nggak bisa tidur lagi itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Semangat tidur lagi. Karena itu milikilah hati yang gelisah karena cinta. Yang ada itu kan hati yang tentram terus, tentram tidur, gak ada gelisah. Jadi terlalu dimanjakan oleh fasilitas dan keadaan. Tidak tahu seperti apa ngerinya cinta. Nah, karena tidak ada ngerinya cinta, maka yang ada sekarang itu adalah apa? Keberingkasan nafsu. Wah, di mana-mana pembunuhan, perempuan-perempuan juga dibunuh. Zaman dulu nggak ada perempuan dibunuh, laki-laki sama laki-lakinya bertarung baru kan. Perempuan-perempuan dibunuh. Adanya nafsu. Nah, nafsu itu adalah imitasi paling buruk dari cinta. Makanya bilang aku mencintaimu, saya kira itu maksudnya aku bernafsu kepadamu. Kalau bilang sama perempuan aku mencintaimu, saya kira sudah banyak imitasinya itu. Jadi malam itu kan, kenapa kok malam terutama disebut malam itu dalam beberapa hal lebih utama dibandingkan dengan siang. Pertama ya, diawalinya waktu dalam hitungan Hijriah itu malam. Dalam hitungan Masihiyah juga sama, malam diawalinya waktu. Terus yang kedua, pada waktu malamlah Al-Quran itu diturunkan. Terus yang ketiga, Nabi pun juga hijrah di malam hari, sebagaimana kebanyakan safarnya Nabi, bepergiannya Nabi di malam hari. Terus yang keempat, sabda Nabi, di waktu malam jarak itu dilipat hingga menjadi lebih dekat. Coba sampean buktikan, perjalanan di malam hari bisa lebih cepat itu. Kalau misalnya alasannya siang banyak kendaraan, coba yang sama-sama tidak ada kendaraannya itu. Coba untuk membuktikan sabda Nabi ini benar, bahwa di malam hari jarak dilipat. Terus Allah Ta'ala asa ayam asaka maqamam mahmuda. Allah Ta'ala menjanjikan makom yang terpuji, kedudukan terpuji itu karena kehusukan di malam hari juga. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Juga Allah Ta'ala turun itu di waktu malam. Yanzilu Rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min da'i. Itu malam, sama malam. Terus Nabi berangkat Isra Mi'raj itu malam, sebagaimana purnama yang berlayar di angkasa. Nabi Isra saraita min haramin lailan ila haramin, malam hari juga malam. Karena itu kalau sudah orang malamnya bagus, orang malamnya itu sudah bersih,
harum secara rohani, dia akan mengarungi siang itu dengan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Malamnya bagus, malamnya mendengkur seperti sapi yang disembelih. Siangnya itu bangun merengut-merengut, kalah terhadap persoalan. Malam, jadi terutama malamnya udah bagus sih. Karena itu perintah kepada Nabi, kumil laila illa qaliran, isilah malam illa qalilan, kecuali sedikit. Itu perintahnya. Kalau Nabi ini wajib loh. Kalau ini perintah kepada Nabi ini wajib, isilah malam dengan beribadah dengan kebaikan, kecuali sedikit untuk sekedar istirahat saja. Ya sedikit, secukupnya aja istirahat. Nisfahu, separuhnya, awingkus minhu qalila, atau kurangi lagi. Misalnya malam itu 12 jam ya. Ya minimal itu 6 jam ini yang untuk ibadah. Minimal. Nah kalau bisa lagi, ya dikurangi. Mungkin tidurnya cuma 2 jam. Malam mahasiswa itu kan debat sampai malam, diskusi sampai malam, menjelang subuh tidur, nggak sholat. Itu bukan pecinta itu. Ya pecinta diskusi aja. Berdebatnya tentang ketuhanan juga. Wah, murid Mu'tazilah, macam-macam. Sampai jam 3, setengah 4, itu dari habis isya. Setelah itu tidur, hilang subuhnya. Malaikat bingung, ini sebenarnya apa aktivitas orang ini. Kayaknya berdebat tentang ketuhanan, tentang tasawuf, tentang Syekh Abdul Qadir, malah tidur. Malam ya asik, malam itu asik loh. Coba bernazar misalnya, nanti di bulan Ramadan yang akan datang, usahakan jangan pernah tidur di malam hari. Jangan hanya bangun untuk sahur itu terus tidur lagi, bukan. Jangan tidur. Ya dari mulai berbuka itu sampai setelah subuh. Kalau kuat tunggu duha, kalau enggak setelah subuh tidur. Dan gak usah banyak-banyak, nanti jam 8 sudah aktivitas lagi. Coba dinadar begitu. Wow, itu bisa ampuh loh. Kalau berbarengan dengan izinnya Allah Ta'ala. Kalau tidur. Oh enggak usah di jalan keilahian. Dukun-dukun itu juga melek di malam hari. Itu ampuh juga loh. Padahal dia enggak ada hubungannya dengan Gusti Allah. Dengan untuk dekat enggak. Jangan biar ngobati orang biar manjur, nanti dapat uang gitu aja. Melek terus. Ampuh juga. Saya punya tetangga ya. Tetangga ini suami istri. Suami istri ini kompak, enggak pernah tidur malam bertahun-tahun. Mbok baca Yasin, apa pokoknya enggak pernah tidur. Tapi orientasinya itu, nanti kalau ada orang nyalon bupati, dia yang ini, yang nangani bagaimana orang ini bisa menang jadi bupati gitu. Dia menang beneran kasih mobil gitu. Jadi orientasinya ke sana, bukan bagaimana menjadi kekasih Allah, bukan. Itu saja yang jelas-jelas bengkok itu ampuh gitu. Ampuh. Padahal jelas-jelas tujuannya kepada perkara-perkara materi duniawi itu. Ampuh. Apalagi coba kalau murni karena Gusti Allah itu kan. Apa tidak hebat? Itu ya. Dulu Abu Bakar Shibli itu ya, waktu pertama-tama tertarik si Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli ini temannya Al-Halat ya. Temannya Al-Halat. Ketika Al-Halat dihukum gantung, orang-orang diperintahkan untuk melempar Al-Halat. Banyak waktu itu orang melempar dengan batu. Duar. Al-Halat tidak mengeluh sedikit pun, tidak mengadu sedikit pun. Waktu itu Abu Bakar Shibli melempar dengan debu. Allah. Jadi ketika Abu Bakar Shibli melempar dengan debu, justru menjerit Al-Halat. Tanyakan kawan, kata si Abu Bakar Shibli, kenapa kau dilempar batu tidak sedikit pun kau menjerit? Aku melemparmu dengan debu saja yang sungguhnya enggak kena, kau menjerit.
Kata hal itu begini, orang-orang yang melempar dengan batu itu atas dasar keyakinan mereka bahwa aku ini kafir. Karena itu mereka melempar dan mereka berpahala. Sementara engkau kawan katanya, kau tahu persis posisiku ini seperti apa sebenarnya. Karena kau mengalami, hanya aku terlalu berani dan kau menyembunyikan apa yang ada di hatimu. Kau mesti melempar juga dengan pura-pura seperti itu. Apa tidak ini yakin hatiku itu? Nah, ini berkawan ya sebenarnya. Satunya tergila-gila sampai tidak sadar hingga di mana-mana ceramah tentang keilahian, di pasar-pasar di mana-mana, dan seluruh pengalamannya disampaikan walaupun tak masuk akal di kalangan orang banyak. Sibli ini tidak, Sibli ini wadah rohaninya lebih besar sehingga dikasih oleh Allah Ta'ala karunia-karunia rohani dan tidak meluap-luap sebagaimana yang dialami oleh al-halat kawannya ini. Nah, Bukhari Sibli ini ketika pertama-tama tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melek di malam hari, begadang di malam hari. Ketika matanya mengantuk, dia ngambil cepat-cepat ngambil garam, letakkan. Ayo, mau ngantuk lagi enggak? Tak pantas mata seorang pecinta ngantuk. Pakai garam, enggak tanggung-tanggung. Jadi yang dikalahkan mata, bukan kemudian ya udah tidur aja, tidur. Wah. Ini yang dikalahkan. Ya, tapi ini ya. Jadi ini jangan, kalau masih di debat itu masih lama mau masuki kepada realitasnya, kenyataannya. Misalnya, kok pengajian-pengajian yang lain tidak ada yang kayak gitu? Oh, masih lama ini. Ya memang nggak ada pengajian kayak orang mabuk-mabuk itu, dan kayak gini nggak bisa disampaikan di umum-umum. Kayak gini, wah ditinggal orang. Apalagi khutbah di masjid. Jadi langsung bisa menyelesaikan diri, belajar untuk merasakan, karena hakikatnya ini adalah ilmu rasa sebenarnya. Ada lagi? Ya. Sama sebab pengalaman saya, kalau sekarang hidupnya di dunia saya. Iya. Kalau di sana itu saya masuk sampai sekarang yang diajarkan bagaimana semua alam itu mempunyai kejadian itu mempunyai sebab akibat. Jadi kadang yang diajarkan itu tidak pernah itu ya pembuatan dari Tuhan yang ditonjolkan itu ya sebab ya untuk bagaimana sih untuk caranya kita nantinya bisa kembali ke bahwa ini semua ya Allah yang buat. Ya, kalau selama ini kalau ada apa pasti sebab akibat yang diajarkan. Ya, kalau ada misalnya es mencair ya karena suhunya naik dan sebagainya. Jadi pola berpikirnya ya semuanya itu karena sebab akibat, bukan karena kuasa. Tapi agar kembali kita itu bisa, karena itu nanti sebenarnya ini adalah keputusan dari Allah. Itu seperti apa? Iya. Saya menyangka apa istilahnya masalah penilaian seperti. Cuma sejauh ini saya seringkali dihadapkan dengan kebingungan ketika kita masih dihadapkan pada ya akibat benturan sedikit. Dan kalau satu misalnya penjelasan yang pertama bahwa ketika air dipanaskan, ketika menggunakan panas, secara faktual nyata menurut peranan itu bahwa yang membuat air itu panas adalah secara faktual. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menurut peranan manusia bahwa enggak, itu bukan air yang menyebabkan air itu panas, tetapi itu murni adalah campurkan atau kekuasaan Tuhan. Itu menurut apa istilahnya ya wacana yang dibuat menurut manusia. Dan masih saya dengan mengungkapkan logikanya ini bagaimana?
lompatan logika ini seperti apa? Ini kok bisa ini secara simultan ini ditarik ke sini? Kok bisa? Ini kan perlu penjelasan perlahan-lahan. Ya. Penjelasan. Karena sejauh ini kan secara faktual, kenapa kita tidak menggunakan yang faktual saja? Yang itu kan pasti. Sebenarnya kalau yang kedua ini kan sifatnya masih abuan kasta. Jadi yang faktual ini yang faktual. Itu bagaimana Pak? Lompatan logikanya itu bagaimana? Ya. Ini akan agak terasa kesulitan karena hukum kausalitas itu sudah menjadi bagian dari bawah sadar atau atas sadar. Jadi karena itu ini membutuhkan dekonstruksi yang lebih tegas lagi sebenarnya ya, untuk bisa dijadikan sebuah acuan paradigmatik. Misalnya gini, kalau biar tidak melompat logikanya ya, biar ada urutan-urutannya, karena biasanya orang itu memerlukan adanya urut-urutan yang jelas. Kalau puisi itu kan nggak pakai urut-urutan, banyak lompat, tat itu gitu ya. Tapi beda dengan skripsi, itu harus jelas antara alinea dengan alinea, harus jelas antara bab 1 ke 2 harus jelas ya. Itu dunia pendidikan itu seperti itu, dunia pendidikan yang lazim ya. Maka di kalangan para sufi, para wali, bahkan para nabi itu dipakai hanya untuk bisa memahamkan orang. Kalau tidak dalam rangka memahamkan orang, maka apa yang disebut sebagai lompatan-lompatan terjadi. Karena itu jangan ini, kemudian jangan sanksi. Al-Quran itu melompat-lompat. Nah itu ya, melompat-lompat. Coba yang disebut di surat Al-Isra itu ya, itu hanya ayat pertama yang berbicara Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Setelah ini langsung ngomong Nabi Musa. Oh gitu loh, kok melompat-lompat ya. Coba yang sering dibaca juga di masjid oleh imam masjid itu pasti juga melompat-lompat. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sampai di sini belum melompat, tapi sanuqri'uka fala tansa, melompat ini sudah nggak ada hubungannya. Yang kalau dalam dunia artikel tuh dikasih bintang-bintangan itu, tok nulis lagi. Artikel-artikel zaman dulu itu ya. Karena memang tidak ada hubungan yang langsung antara alinea ini dengan yang di bawahnya. Karena itu dikasih bintang baru di bawahnya. Kalau artikel-artikel sekarang saya sudah tidak melihat begitu. Kalau zamannya dulu, iya tahun-tahun 90-an. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Tidak ada hubungannya lagi unisir. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya para nabi itu sudah dididik oleh Allah Ta'ala dengan cara berpikir yang lincah, yang menari-nari, yang melompat-lompat. Nah, kalau kita kan perlahan kayak semut, jadi kaget kalau ada kodok melompat, kaget. Kok begitu caranya? Kan latihannya latihan semut, Jadi kalau ada sesuatu yang melompat-lompat tuh nanti ada dua kemungkinan penilaian. Satu mengatakan, itu cerdas banget. Jadi lompatan-lompatan pemikirannya gitu, ya. Terus yang kedua ini yang fatal, bodoh banget itu, kan? Bodoh banget itu, nggak nyambung, pikirannya nggak nyambung. Nah sebenarnya kan perkara nggak nyambungnya pikiran orang yang dinilai itu, atau tidak sanggupnya orang menilai ini untuk mencapai lompatan-lompatannya itu, kan gitu. Nah sekarang kalau saya mencoba untuk tidak terlalu melompat misalnya ya kepada hukum dari kausalitas kepada peran-peran Allah gitu ya. Contoh gini aja, gampang sebenarnya. Terus yang menciptakan api Allah, yang bikin api panas Allah, tuh kayak gitu toh. Tentu saja ini tunduk kepada yang bikin kan gitu. Tunduk kepada yang bikin. Nah sesungguhnya
Ketika api ini jelas tunduk kepada yang bikin, api itu mendengarkan bisikan dari Allah yang tidak didengarkan oleh orang lain, termasuk tidak didengarkan oleh kompor dan airnya itu sendiri. Allahnya bilang apa? Nanti pada waktu sekian didihkanlah air itu. Dan ini bisa melaksanakan perintah karena dikasih potensi oleh Allah Ta'ala untuk bisa merespon perintah. Kalau sesuatu itu tidak dikasih potensi untuk merespon perintah, perintah ini akan muspra, akan sia-sia. Misalnya Allah tidak ngasih potensi kepada api untuk mendidihkan, ya percuma Allah mengatakan misalnya bakarlah terus nanti didihkan, percuma lah. Berarti potensi di sini untuk menjadikan air mendidih itu dikasih oleh Allah Ta'ala, perintahnya dari Allah Ta'ala juga. Tapi yang bisa mendengar itu cuma api. Karena itu kemudian ya, binatang sebesar gajah nggak memiliki ilmu yang dimiliki oleh ulat, nggak memiliki ilmu yang dimiliki oleh ulat buah, itu nggak memiliki ilmu. Karena itu kemudian gajah tidak bisa memerankan apa yang diperankan ulat. Sebagaimana juga sebaliknya. Kenapa? Berarti di sini firman-Nya itu spesifik. Firman Allah kepada ulat, beginilah engkau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Daud, bertepuk tanganlah engkau ketika angin itu datang. Kepada rembulan bilang, jadilah engkau semakin hari semakin membesar hingga datang purnama dan orang-orang memujamu. Lupa mereka, kenapa kok tidak memujaku? Itu kan sesungguhnya perintah itu datang dan kemampuannya datang juga dari sana. Karena itu biar tidak bertele-tele, Allah yang membuat itu mendidih. Kan biar cepat dulu. Kalau kita pergi kemana-mana enak lewat jalan tol kok. Cepat. Tapi dalam masalah pemikiran kalau tidak dilatih, nggak cepat. Ya cepat. Misalnya ya, anak kecil itu kan membutuhkan 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8. Nanti dikurangi 7 1. Jadi ya, 1. Kalau cepat kan bisa begitu. Enggak harus pakai urut-urutan yang terlalu bertele-tele. Jadi kira-kira sudah tahu mau dibelok kemana gitu ya. Jadi Allah tahu persis sebenarnya bahwa Nabi yang menerima Al-Quran ini itu sudah tahu hubungannya antara Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka. Sampai sini sudah Allah tahu, ini bisa sudah menghubungkan. Kalau dijelaskan keterhubungan ini bisa panjang. Cuman karena Allah melakukan lompatan cepat set langsung sanuqri'uka. Sama ya sebenarnya. Segala satu sama. Kita mengatakan Allah yang menumbuhkan rambut saya, tapi orang yang tidak terbiasa berpikir begitu mengatakan enggak, itu dari bahan makanan diolah di dalam pankreas kemudian menjadi energi itu disumbangkan ke macam-macam terus diantaranya jadi rambut. Bisa juga cuman bertele-tele gitu ya. Umur kita habis dan tak selesai itu dijelaskan. Jadi karena itu Maulana Rumi mengatakan lompatan-lompat cet. Anggap saja sudah sama-sama bisa melompat gitu aja. Ya. Dulu waktu saya masih ngajar di desa, waktu belum ada listrik gitu ya. Saya masih ingat ngajar di desa. Kalau ngajar di desa itu kan sering diundang untuk macam-macam ya, tahlilan, doakan ini, doakan itu. Nah waktu gelap ya. Waktu itu kan musim hujan. Saya ngajak teman yang tukang bawa berkatnya itu. Jadi ya, saya yang mendoakan, teman tukang bawa berkatnya. Jadi ada asistennya gitu ya. Ketika gelap dan berjalan di antara desa di kampung itu kan gelap, saya mencoba melompat. Dia melompat juga, sebab dia mengira itu pasti ada air kalau saya melompat. Jadi melompat juga. Padahal ya nggak ada apa-apa, cuman ya biar tidak ngantuk gitu aja. Nggak ada apa-apa. Nah, karena itu penting. Kalau Maulana Rumi melakukan lompatan-lompatan misalnya, atau Nabi melakukan lompatan-lompatan, kita mencoba melakukan lompatan-lompatan itu. Siapa tahu kita bisa memahami dan merasakan. Nah, yang melakukan lompatan-lompatan dalam dunia penulisan itu puisi. Nah, lompatan-lompatan karena itu puisi segini bisa dijelaskan jadi buku tebel. Puisi segini ini. Coba puisinya Surati Al-Zumbahri misalnya. Walau penyair besar tak akan sampai sebatas Allah. Dulu pernah kuharap Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, matiku bagai batu tamat, bagai pasir tamat. Jiwa membubung dalam baris-baris saja.
7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ucap di atas pasir, kutulis rindu-rindu. Walau seluruh huruf habislah sudah, alif bataku belum sampai sebatas Allah. Ini kan cuma seginian inilah. Ini coba kalau ini diulas oleh kritikus sastra bisa jadi buku tebal. Kenapa? Karena melayani urut-urutan logika itu loh, dilayani. Dulu seginian. Orang hidup itu juga perlu kita lakukan lompatan-lompatan. Wah, kalau kita mengandalkan membaca sebagaimana yang lazim, yang semestinya itu sebagaimana yang yang dilakukan oleh banyak orang ya, cara-cara tradisional apa, cara-cara manual itu loh. Wah, puyeng kan kalau gitu. Setiap hari buku terbit ada berapa ratusan ribuan, judulnya saja nggak paham kita. Kalau harus baca sampai selesai terus detail paham baca, waduh rumit. Itu pasti nanti ya, udah ada ketertimbunan nanti ya. Baca 10 buku misalnya, nanti yang pertama kedua itu udah lupa itu, ketiga udah lupa itu. Saya pernah menjadi editor buku ya di penerbit pustaka pelajar sampai belasan tahun tuh. Saya berpikir dari awal itu, saya jadi editor pasti pintar saya. Kenapa? Saya membaca sebelum terbit sudah saya hatam duluan dalam pikir saya. Ternyata enggak nyantol di pikiran. Kenapa? Ngedit buku itu membaca dengan penuh kecurigaan. Mana yang salah ini? Enggak masuk ilmunya. Mana yang salah? Enggak masuk. Waduh. Gini. Makanya ditanyakan di sana, ini isinya apa? Ya cuman kira-kira begini. Ya, detailnya nggak paham sudah. Terus ada teman saya juga ngedit buku filsafat sejarahnya Hegel, tebel seginian. Saya tanya kawan, ini isinya apa? Mbuh lali aku. Apalagi filsafatnya Hegel, rumit kemana-mana itu. Hilang. Jadi harus kita lakukan lompatan. Jadi pegang simpul-simpulnya, kalau kita kembangkan sendiri bisa, enak. Jadi biar nanti tidak terlalu banyak yang harus kita kerjakan kalau begitu. Jadi orang itu semakin memasuki cakrawala keilmuan, lompatannya malah semakin jauh. Jauh. Sebaliknya orang itu berada di awal, di permulaan, harus butuh yang perlahan-lahan. Oh ini karena gini. Itu kalau dijadikan kebiasaan itu nggak bagus. Sebab harus detail begitu terus. Ini begini terus. Jadi itu nggak bisa diajak terburu-buru, diajak kabur nggak bisa. Jadi itu ya. Jadi masalahnya misalnya yang bikin manis kan gula. Loh iya, tapi kan gulanya yang bikin tebunya kan Gusti Allah toh. Petani-petani tebu kan cuma menanam. Apa setelah itu diurusi bagaimana semakin tinggi, semakin besar, diurusi tumbuhnya kan enggak juga. Petaninya pulang, Allah yang ngurusi, mewakili kepada para malaikat urus itu. Tetapi restuku itu yang bekerja di situ. Dari tebu kemudian Allah Ta'ala kan bikin tebu itu makin tua, akhirnya dipanen. Yang bikin kekuatan untuk memanen para petani itu Gusti Allah juga. Terus yang bikin kekuatan ngangkut ke atas truk, terus yang bikin ilmunya bikin truk, ya Gusti Allah semua. Kan Gusti Allah semua, nggak ada yang bukan Gusti Allah coba. Terus yang bikin pabrik gula ya memang manusia, tapi bikin cemerlangan pikirannya Gusti Allah juga. Makanya orang kalau dekat kepada Allah baca Karl Marx sampai kepada Allah. Sampai orang dekat kepada Allah baca Einstein sampai kepada Gusti Allah. Nah ini yang disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ilmu apapun menggetarkan kalau ada
keterhubungan dengan Gusti Allah apa saja. Ilmu agama sekalipun nggak menggetarkan kalau tidak ada hubungannya dengan Gusti Allah, orientasinya dengan Gusti Allah. Misalnya orientasi apa? Orientasi sebagai pekerjaan, nggak ada. Dosen-dosen UIN juga banyak juga ya kan loh, korupsi kecil-kecilan, bikin acara apa banyak juga. Saya dilapori dosennya sendiri juga. Banyak. Nah, berarti kan agama sebagai pengetahuan, bukan mendarah daging di dalam hati dengan ketulusan, bukan. Itu profesi itu. Banyak loh. Jadi banyak sampai nggak bagus akhlaknya dengan dosen lain, nggak bagus. Dosen ini yang bikin proposal untuk digarap oleh universitas, ternyata dipakai dosen lain untuk punya kerjasama dengan siapa, dan ini sudah nggak dipakai yang bikin proposalnya ini. Nanti marah-marah ke sini, ya. Apa itu cerminan keagamaan? Enggak. Oke. Yang saya lupa tadi ya, belum terjawab ya. Sudah ya? Bersama ya gitu loh. Coba ya dikit-dikit Gusti Allah ya, lumayan. Kalau Gusti Allah Ta'ala hanya diperlukan kalau manusia itu kepepet. Jadi nggak benar, baru ketika kepepet segala akal pikiran sudah nggak bisa memberikan solusi, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil tidak masuk di pikirannya ya Allah, ya Allah. Allah hanya diperlukan ketika saat-saat terdesak. Ada lagi? Ya, coba ya menyelesaikan satu halaman. Ada yang selesai. Ini, ayyuhal habib wal kekasih, kami ini adalah kawan bagimu dalam masalah cinta. Jadi kita sungguhnya berkawan dalam Allah Ta'ala, di dalam wilayah cinta. Kita ini objek cintanya sebenarnya. Allah menciptakan alam raya, nada dasarnya cinta. Nah objeknya itu kita, yang dimunculkan oleh cinta itu ya kita ini. Karena itu nahnu qurana'u laka fil mahabbah, kami ini adalah kawan bagimu dalam masalah cinta. Di mana kau letakkan kakimu, disitulah kami adalah bumi tempat kau pijak. Hubungan antara kekasih dengan pecinta. Kemana kekasih itu melangkah, maka di telapak kaki kekasih itulah kemudian pecinta itu merelakan diri. Itu menunjukkan adanya keterhubungan yang intens antara pecinta dengan kekasih, sehingga merelakan diri diinjak. Oh, kalau sampai seorang pecinta itu diinjak dengan mesra, oh itu bukan sakit, nikmat sekali diinjak. Coba sampean ya, baru punya pacar cewek, mas tak injekin pahanya, injek, wow senengan, senengan, minta diinjek lagi. Nah, bagaimana mungkin di dalam mazhab cinta kami hanya menyaksikan alam bersamamu dan tidak menyaksikanmu? Kalau betul-betul ada cinta dalam batin, orang pasti tidak hanya menyaksikan alam, tapi terutama menyaksikan Allah Ta'ala bersama dengan alam itu sendiri. Jadi bagi orang yang menyaksikan cuma makhluk ciptaan, itu berarti memang mazhab cinta belum kokoh dalam batinnya. Orang mazhabnya Maliki Syafi'i bukan mazhab cinta. Jadi betapa penting menganut mazhab cinta, itu penting biar kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Jadi karena itu kalau kitab Hikam menyatakan man arafal haqqah syahidahu fi kulli syai', orang yang kenal Gusti Allah maka akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Mana yang bukan Allah coba? Enggak ada. Kenapa kok kemudian mata seperti lamur
tidak menemukan dan berteriak, di manakah gerangan Allah? Lama sekali itikaf di masjid, tak ketemu Gusti Allah. Datang ke Ka'bah berputar-putar bertawaf, tak ketemu Gusti Allah. Coba, itu kan berarti tidak ada sesungguhnya mazhab cinta dalam hatinya. Nggak ada. Kalau betul-betul punya mazhab cinta dalam hatinya pada segala sesuatu, maka yang menjadi nyata hanyalah kehadiran Allah Ta'ala jua. Ikhtartu nafsi muddatan muqallidan, kuntu asmi wala ara nafsi. Aku pernah memilih diriku sendiri. Aku pernah menjadikan diri sebagai kiblat dari eksistensi. Aku mendengar namaku dan tapi tidak melihat diriku. Jadi ketika orang masih menjadikan diri sebagai kiblat, orang ini masih hanya bisa mendengar namanya dan tidak menyaksikan dirinya. Kalau betul-betul bisa menyaksikan diri secara hakiki, pasti menyaksikan Allah. Jadi kalau diri masih disaksikan terpisah dari Allah Ta'ala, itu bukan diri. Orang yang bisa menghatamkan kitab bernama diri pasti bisa membaca Allah, bisa menyaksikan Allah. Sebab tidak ada asal usul diri ini kecuali Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala menciptakan, tidak kemudian dilepas, Allah masih bersama dengan ciptaannya itu. Jadi aneh, orang menyaksikan diri kok tidak menyaksikan Allah. Apa orang ini yang mendetakkan jantungnya sendiri? Apa orang ini yang mengatur nafasnya keluar dan masuk? Apa orang ini yang mengatur pankreasnya? Apa orang ini yang mengatur ginjalnya dan lain semacamnya? Allah Ta'ala berperan di situ. Dan aneh sekali, tak disaksikan berperan di situ. Jadi agama itu sesungguhnya mengajak kita untuk menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala dalam diri kita dan di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Akan kami perlihatkan ayat kami di cakrawala dan dalam diri. Kuntu munsaghilan binafsi. Aku bersibuk dengan diri sendiri, tapi aku tidak berhak kepada diri sendiri, tidak mengalami hakikat diri sendiri. Ketika aku bebas dari diriku sendiri, aku temukan diri sendiri. Coba bisa memahami yang terakhir ini. Ketika aku sudah terbebaskan dari diriku, aku malah mendapatkan diriku. Artinya ketika sudah terbebas dari diri yang dianggap sebagai pusat eksistensi, justru menemukan hakikat diri, tersambung dengan tangan ilahi. Kayak gini ya. Ya nanti yang mau melatih dilatih aja, mau mulai apa. Walaupun belum pernah jatuh cinta kepada siapapun, panggillah siapa saja dengan alasan semata-mata ingin menumbuhkan rasa cinta. Oh engkau, siapa saja terserah. Ya, biar apa? Biar bisa bertarung mengalahkan sunyi dan gelapnya malam. Oke, sudah ya. Mari kita tutup. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.